لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. Delapan karakter pemimpin akhir zaman. Oleh Ustadz Ghozi Rofiuddin SHI. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan, pasti melakukan aktivitas, dan setiap pekerjaan akan ditanya kembali apa yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92-93. Artinya, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Quran Surat Al-Hijr, 92-93. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, ketahuilah, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakatnya dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepimpinannya, hadis riwayat Al-Bukhari. Dan diantara ciri-ciri pemimpin akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut diantaranya adalah 1. Para pemimpin sesat. Diriwayatkan dari Aus radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu bersabda, artinya, aku tidak takut ujian yang akan menimpa pada umatku, kecuali ujian para pemimpin sesat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sufyan As-Sauro menggambarkan mereka dengan mengatakan, tidaklah kalian menjumpai para pemimpin sesat, kecuali kalian mengingkari mereka dengan hati, agar amal kalian tidak sia-sia. 2. Para pemimpin yang jahil agama. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ka'ab bin Aizah, artinya, aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Ahmad di atas dikatakan bahwa maksud pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pemimpin yang tidak menerapkan nilai-nilai syariah Islam. 3. Para pemimpin yang menolak kebenaran, dan menyeru pada kemungkaran. Dari Ubadah bin Samitra berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintah kalian dengan hukum yang tidak kalian ketahui imani. Sebaliknya, mereka melakukan apa yang kalian ingkari. Sehingga terhadap mereka ini tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 4. Para penguasa yang memerintah dengan mengancam dan menekan rakyatnya. Dari Abu Hisyam As-Silmira berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian. Mereka berbicara, berjanji kepada kalian, kemudian mereka mengingkari janjinya. Mereka melakukan pekerjaan, lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk. Mereka tidak suka dengan kalian hingga kalian menilai baik memuji mereka, dengan keburukan mereka, dan kalian membenarkan kebohongan mereka, serta kalian memberi kepada mereka hak yang mereka senangi. Hadis riwayat Tabrani. 5. Para pemimpin yang mengangkat pembantu orang-orang jahat dan selalu mengakhirkan sholat mengabaikan syariat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantunya, menteri-menterinya fasik, para hakimnya menjadi pengkhianat hukum, dan para ahli hukum Islam fuqahanya menjadi pendusta. Sehingga, siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai kerana khawatir akan bersubahat dengan mereka. Hadis riwayat Tobroni. 6. Para pemimpin yang memerintah dengan diktator kejam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, sesungguhnya seburuk-buruknya para penguasa adalah penguasa al-hutamah diktator. Hadis riwayat Al-Bazzar. Pemimpin al-hutamah diktator adalah pemimpin yang menggunakan politik tangan besi terhadap rakyatnya dengan memaksakan rakyat meskipun tidak disukai oleh rakyatnya. Dari Abu Laila Al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Artinya, dan akan datang para pemimpin, jika mereka diminta untuk mengasihani, rakyat mereka tidak mengasihani, jika mereka diminta untuk menunaikan hak rakyat mereka tidak menunaikannya, dan jika mereka disuruh berlaku adil mereka menolak keadilan. Mereka akan membuat hidup kalian dalam ketakutan, dan memecah belah tokoh-tokoh kalian. Sehingga mereka tidak membebani kalian dengan suatu beban, kecuali mereka membebani kalian dengan paksa, baik kalian suka atau tidak. Serendah-rendahnya hak kalian, adalah kalian tidak mengambil pemberian mereka, dan tidak kalian menghadiri pertemuan mereka. Hadis riwayat Tobroni. 7. Para penguasa zindik berpura-pura iman. Dari Makil bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, dua golongan umatku yang keduanya tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, pemimpin yang bertindak zalim terhadap rakyatnya, dan orang yang berlebihan dalam beragama hingga sesat dari jalan agama. Hadis riwayat Tobroni. 8. Pemimpin yang banyak menipu rakyatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, akan datang kepada masyarakat tahun-tahun yang penuh tipuan dan kebohongan. Pada tahun-tahun itu pembohong dipandang jujur, yang orang yang jujur dianggap pembohong, pada tahun-tahun tersebut para pengkhianat dianggap orang yang amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu yang berbicara adalah Ruwaibidah. Lalu ada sahabat bertanya, apakah Ruwaibidah itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang berbicara, mengurusi urusan umum publik. Dalam riwayat lain disebutkan, Ruwaibidah itu adalah orang fasik yang berbicara, mengurusi urusan umum publik, dan al-umara pemerintah fasik yang berbicara, mengurusi urusan umum publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la dan Al-Bazar. Wahai saudaraku sekalian, ingatlah tanda-tanda Rasulullah di atas. Mari kita merenung sejenak, adakah tanda-tanda tersebut sudah nampak kepada pemimpin Islam kita? Ya Allah, tunjukkan para pemimpin kami pada jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Jauhkan kami dari fitnah mereka yang akan menimpa diri kami. Mudah-mudahan kehidupan kami berada dalam rahmat dan kasih sayang-Mu. Amin ya robbal alamin.